Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai suri tauladan, panutan hidup kita dalam sehari-hari. Tidak ada makhluk yang lebih mulia, tidak ada makhluk yang lebih bahagia, tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapisan bumi, serta yang berada di antara langit dan bumi, dari makhluk yang terdahulu sampai pada saat ini. Manusia dihadirkan di dunia ini mempunyai maksud dan tujuan. Manusia membuat sesuatu dan menginginkan manfaat dari apa yang dia buat, dan akan kesulitan melaksanakan suatu perintah tanpa ada contohnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh siapa yang berjaya dan siapa yang gagal. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bukan hanya seorang, tetapi beribu-ribu orang, dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berjaya adalah para nabi alaihimussalam, dan orang-orang yang gagal adalah orang yang menentang para nabi alaihissalam. Apabila manusia tidak mengetahui maksud dan tujuan hidupnya, maka cara hidupnya pun akan salah. Orang yang tersesat dalam perjalanan namun dia mengetahui tujuannya, maka suatu masa nanti dia akan tahu arah yang seharusnya dituju. Tetapi orang yang sama sekali tidak tahu, tidak ingin memahami tujuan hidupnya, maka akan sulitlah dia untuk sampai kepada tempat tujuannya. Maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk di muka bumi ini beribadah menurut caranya masing-masing, seperti yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Begitu juga bertasbih burung-burung yang terbang di udara, masing-masing mengetahui cara ia salat dan bertasbih, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan." Ibadahnya matahari, yaitu dengan bergerak setiap hari dari timur ke barat. Ibadahnya air, senantiasa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Apabila matahari tidak lagi terbit ataupun terbit tetapi berlawanan dengan sunnatullah, terbit dari timur atau sebaliknya, air tidak lagi mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bumi ini. Seekor burung yang bertasbih sehingga mendapatkan rezeki, keluar mencari makan di waktu pagi dengan perut yang kosong, pulang pada senja hari dengan perut yang berisi. Jika dia tidak bertasbih, maka rezekinya akan tiada dan akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seekor kupu-kupu dari seekor ulat yang berzikir di dalam kepompongnya sampai menjadi kupu-kupu, sehingga manusia suka dengan kecantikannya. Seandainya dia tidak beribadah, tidak mau menjadi kepompong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya untuk hidup menjadi kupu-kupu. Seekor laba-laba yang makanannya adalah serangga yang berterbangan, padahal ia tidak bisa terbang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya membuat sarang lalu berzikir di tengahnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan serangga terbang menuju ke sarangnya untuk makanan laba-laba. Apabila lagi manusia, makhluk yang paling sempurna asal kejadiannya, dengan akalnya boleh terbang melebihi burung, dengan kapal terbang dapat bergerak melebihi kepantasan kuda dengan kereta, dan mampu berenang melebihi seekor ikan dengan kapal selam. Namun jika tidak beribadah akan menjadi
asfala safilin, dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Dengan ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi rezeki manusia, sebagaimana ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang mendapatkan makanan secara terus-menerus dari khazanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa asbab. Setiap hari Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrabnya, dia melihat makanan di hadapan Maryam, buah-buahan musim sejuk, padahal saat itu musim panas, dan sebaliknya buah-buahan musim panas dikala itu musim dingin. Sekitar 40 tahun Bani Israel menjalani kehidupan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di lembah Tih yang tandus dan gersang. Mereka tidak mempunyai rumah untuk bernaung, namun mereka diberi naungan awan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana saja mereka pergi, awan itu selalu menaungi mereka. Mereka tidak bekerja, tetapi diberi makanan secara terus dari langit berupa manna dan salwa. Manna dan salwa adalah nama makanan istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam dulu. Istimewa, tentu saja makanan itu spesial diturunkan dari langit. Menurut orang-orang Yahudi, itulah makanan yang bahan-bahannya diambil daripada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.